Ada ayat ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ayat ini kan berkaitan dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi mereka yang merasa itu mereka ini adalah orang-orang yang memang disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ya, dengan mereka selama ini ya kita tahu mereka mengakui keberadaan Allah ya, tetapi dalam waktu yang bersamaan mereka ini kan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Ya, maka ketika Nabi Muhammad datang ya, diutus oleh Allah mengingatkan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala, mereka tidak terima. Karena mereka selama ini memang sudah hidupnya ini aman, nyaman, kan? Yang merasa bahwasanya apalagi mereka ini hidup di sekitaran Baitullah yang orang semuanya tahu bahwasanya itu bukan sembarang bangunan, dan orang juga mereka ini menaruh hormat terhadap orang-orang yang tinggal di sekitaran Baitullah. Makanya orang Mekah itu kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu apa? At'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. Mereka adalah orang-orang yang ya tidak kelaparan karena Allah memberikan harta yang banyak kepada mereka. Amanahum min khaufin, Allah juga memberikan nikmat aman kepada mereka karena mereka ini tidak takut, baik itu tinggal saat mereka menetap di tempat tinggal mereka atau di saat mereka melakukan perjalanan jauh, itu mereka itu aman, terlindungi, karena orang itu menaruh hormat segan terhadap penduduk kota Mekah. Jadi ini ayat ini mereka itu kan merasa bahwasanya mereka itu hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah mapan, udah nyaman kan gitu kan. Maka ketika Nabi Muhammad datang mereka ya tidak terima kan itu. Ayat itu berkaitan dengan mereka. Ini saya dudukkan dulu ayat itu kan. Jadi nah, kalau misalnya dalam konteks kita ini berumah tangga, kita ini merasa baik rumah tangga kita. Ya kan? Rumah tangga kita ini ya baik ya mungkin sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Itu apakah kemudian menjadi pertanda bahwasanya Allah itu ridho dengan kita? Ya doa kita ya mudah-mudahan. Ya kan, mudah-mudahan kan, selama itu kebaikan yang kita doakan, mudah-mudahan itu pertanda Allah Subhanahu wa taala ridho dengannya. Ya selama dia ya dalam keluarganya semuanya terus hidup dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya sakinah, mawaddah, warahmah itu menjadi pertanda akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan itu yang kita doakan ya kan Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian dia membandingkan dengan keluarga yang lain ya. Terus dia merasa bahwasanya kita ini lebih baik daripada keluarga yang lain ya. Nah, itu yang mau saya katakan begini Bapak Ibu sekalian, enggak usah kita ini banding-bandingkan dengan keluarga lain, dan jangan juga merasa kita ini lebih baik dari keluarga lain, karena kita juga tidak tahu kan, belum berakhir juga kehidupan kita di dunia, masih panjang kan Bapak Ibu sekalian. Apakah kondisi baik ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir hayat kita? Wallahu a'lam. Yang diminta, yang didoa semoga terus sampai akhir hayat. Artinya apa? Tidak usah kita ini membanding-bandingkan dengan kondisi keluarga lain. Ya, karena ini adalah bagian dari bentuk ya kehati-hatian kita. Apalagi sampai kemudian ngomongin kekurangan keluarga lain ya. Apalagi sampai kemudian membahas aibnya keluarga lain. Oh, enggak kayak keluarga kita ya Pak, misalnya kan itu, keluarga kita mah alhamdulillah, keluarga lain coba kan gitu kan. Enggak usah Pak Ibu ya. Loh, kita enggak ada juga yang sempurna dalam kehidupan keluarga, itu enggak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Masih ada kekurangan, masih ada aibnya, enggak ada yang sempurna. Jangankan kita,
kehidupan keluarga Rasulullah SAW saja itu yang diabadikan dalam Al-Quran itu ada kekurangan. Sampai Rasulullah SAW ditegur oleh Allah itu kan karena ada masalah di keluarganya. Ya kan? Rasulullah kan ditegur kan gara-gara permintaan sejumlah istrinya kan. Istrinya kita ya jangan masalah madu itu kan. Udahlah kita nggak seneng ya engkau ya Rasul konsumsi madu. Udah akhirnya Rasulullah gara-gara istrinya ditegur kan gitu kan. Artinya kan nggak sempurna juga. Ada istri Rasulullah SAW, saya nyampaikan ini bukan gibah Rasul, karena memang itu ada dalam Al-Quran, ya kan gitu kan. Apa dalam Al-Quran sejumlah istri Rasul ini manusiawi, merasa kurang dari sisi pemenuhan materi, ya kan. Kalau bisa kita ini lebih ditingkatkan kesejahteraannya, dibandingkan dengan istri-istrinya para raja, kaisar gitu kan, mereka berlimpah. Turun ayat kan gitu kan. Muhammad sampaikan ke istri-istri kamu itu, kalau mereka jadi istri kamu niatannya itu untuk mendapatkan kesenangan dunia, ceraikan mereka itu dengan baik-baik. Artinya kan nggak sempurna juga kehidupan keluarga Rasulullah SAW. Apalagi kondisi keluarga kita. Bapak Ibu tahu sendiri dapur masing-masing, ya kan. Maka nggak usah kita ini ngomongin keluarga lain. Nggak usah apalagi kemudian kita banding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Nah, ya sudahlah, sibukkan dengan kekurangan dan aib kita masing-masing. Apa kata Rasul? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Ya, berbahagialah orang yang dia disibukkan dengan aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, daripada dia nyibukkan diri dengan kekurangan dan aibnya orang lain, keluarga orang lain. Nggak usah kita ini lebih baik. Apalagi bisa jadi penilaian manusia ini kan sering salah. Alhamdulillah ya Pak, kita ini rezekinya nggak pernah berkurang. Kalau kita lihat tetangga sebelah itu kasihan lihatnya kan gitu kan. Bisa jadi dia lebih baik dengan keterbatasan rezeki yang Allah berikan karena kesabarannya. Bisa jadi seperti itu kan. Maka nggak usah banding-bandingkan dengan keluarga sebelah. Ya. Walaupun sesungguhnya ayat tadi ayah sabuna an-nama itu sejatinya itu diturunkan bukan berkaitan dengan kehidupan keluarga, tapi kalau mau dikaitkan seperti itu.